Modul TP03. Soal pertama, jelaskan dengan bahasa Anda sendiri apakah itu boot manager, group, dan Lilo. Di sini saya sudah menuliskan definisi ketiganya dalam Microsoft Word. Jadi, apakah itu boot manager? Sebelum kita tahu boot manager, kita harus tahu dulu apa arti booting. Booting itu sendiri adalah proses awal ketika PC dinyalakan dan sistem akan menunggu OS agar siap digunakan. Nah, pada saat proses booting ini, maka setiap register prosesor dan statusnya akan di reset menjadi kosong. Boot manager itu sendiri berarti adalah aplikasi yang untuk mengatur proses booting agar bisa digunakan proses booting lebih dari satu atau multiple booting. Misalnya kita ingin menggunakan aplikasi ini ketika menginstal dual boot, jadi ada Windows 7 dan juga kita ingin menginstal Linux Ubuntu. Jika Linuxnya sudah terinstall dalam hard disk otomatis, maka kita akan membuat pilihan booting untuk proses multiple boot. Yang kedua itu group. Group adalah singkatan dari Grand Unifier Bootloader. Adalah sebuah paket bootloader dari project GNU. Group adalah acuan dari spesifikasi. Jadi grup bootloader sendiri itu ialah jadi itu menyediakan pilihan untuk memilih sistem operasi mana yang akan digunakan user yang sudah terinstall dalam PC atau laptop tersebut. Jadi untuk memilih suatu konfigurasi kernel yang spesifik tersedia di partisi sistem operasi tertentu. Grup ini bakalan berguna kalau kita tuh menginstal lebih dari satu sistem operasi. Misalnya dual booting, kita ingin menginstal Windows 7 dan Ubuntu dalam satu PC atau laptop. Namun grup ini bersifat dinamis, jadi user tuh bisa mengatur sendiri daftar menu grup sesuai keinginan mereka. Yang ketiga adalah Lilo. Lilo merupakan bootloader umum untuk semua sistem operasi Linux. Jadi Lilo ini tuh buat Linux, tapi biasanya Lilo itu terdapat dalam Red Hat dan turunannya. Lilo ini nggak bergantung pada sistem file khusus dan bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan hard disk. Nah, ada sekitar 1-16 simbol berbeda yang bisa dipilih pada saat proses booting di Lilo ini. Berbagai macam parameter seperti perangkat root bisa diatur secara bebas untuk setiap kernel. Lilo juga bisa ditempatkan di master boot record atau di boot sector pada sebuah partisi. Biasanya Lilo digunakan untuk install Intel compatible. Ya, sekarang soal nomor 2, tunjukkan perbedaan konfigurasi grup yang dari Ubuntu 8.10 dan 9.04 atau setelahnya. Jadi grup itu dibagi dua jenis ya. Ubuntu yang dipakai 8.10 dan sebelum-sebelumnya, dan grup 2 itu yang dipakai 9.04 sampai 10.10 juga tetap memakai grup 2. Untuk mengubah grup 2 menjadi grup 1 itu juga bisa dilakukan seperti downgrade yang sudah ada di nomor selanjutnya. Jadi untuk membedakannya itu kita bisa buka terminal, masuk dengan sudo, terus super user, lalu ketik dpkg min l tanda lurus grep group. Nah, di sini tuh ada grup yang grup yang pertama sama grup yang kedua. Grup yang pertama itu dari versi 8.10 sampai 9.04 juga, dan grup kedua itu yang dari versi 10.10 version 2. Sedangkan yang saya pakai ini yang 10 adalah versi 2. Lalu cara pembuktian lainnya, grup 2 itu bisa mengakses boot group. Bisa ada di file system boot group. Lalu di sini akan ada konfigurasi grup atau group.cfg. Nah, ini nggak usah diedit apa-apa. Jadi kalau dia tuh bisa ngupdate ini, dia bisa ngupdate group configuration grupnya jika itu versi yang kedua. Sedangkan kalau versi yang pertama
itu bisa tapi menggunakan kata-kata menu.lst untuk 8.10. Sedangkan perbedaan lain itu juga ada di file system etc group.d ini. Nah, di sini kita akan menemukan 40 custom ini. Nah, kita bisa untuk yang version 2 tuh bisa ini bisa menjalankan ini, sedangkan untuk yang 8.10 dan earlier itu tidak bisa. Nah, sekarang soal ketiga, yaitu aktifkan hidden menu pada grup dan dokumentasikan langkah-langkahnya. Pertama, kita buka Ubuntu-nya, terus kita buka terminal, Ctrl T. Kok gak bisa? Cek loading. Kok lomot? Setelah itu kita masuk menggunakan super user dengan mengetik sudo, lalu ketikkan password. Setelah itu kita sudah masuk sebagai root, lalu kita ketik gedit. Ini adalah untuk mengedit /etc/default/group. Tunggu saat, nanti akan keluar file group yang ini untuk menghidden group. Di sini kita menghilangkan ini tanda pagar di grup hidden timeout-nya, dihilangkan, lalu kita save. Setelah sukses di save, setelah disimpan, kita tutup editornya, lalu kita pencet update group seperti ini. Lalu kita tunggu hingga grupnya mengupdate. Setelah itu kita reboot dengan reboot. Selesai. Ya, jadi sekarang nomor 4, downgrade grup yang di Ubuntu 10.10 dan dokumentasikan caranya. Nah, kita buka dulu terminal. Setelah itu kita harus membackup directory yang ada di sudo 1. Pertama masuk dulu dengan super user, lalu backupnya itu kita ketik ini. Terus setelah semuanya sudah ke backup, lalu kita ketik sudo apt get purge. Nah, itu salah ya, tadi harusnya itu grupnya pakai grup 2, itu grupnya harusnya pakai B.
Habis ini kita pencet yes. Nah, ini juga kita pencet yes, pilih yes. Setelah itu sudo apt get install group. Nah, ini udah install. Nanti ada pertanyaan lagi, yes atau no question, kita pilih yes. Oh enggak, langsung udah. Terus kita group install dev SDA. Setelah itu kita lakukan reboot. Nah, jadi sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 5. Gantilah grup pada Ubuntu 10.10 menjadi Lilo dan dokumentasikan caranya. Nah, ini aku udah buka terminal sebagai super user. Setelah itu ketik apt get push group itu untuk menginstall grup kita yang sebelumnya. Terus habis itu apt get install Lilo nah, ini kita pilih yes, tunggu sampai selesai. Lalu kita klik oke. Menunggu lagi. Habis itu kita klik sbin Lilo Minha. Kenapa gak bisa ya? Akhirnya itu emang bener kayak gitu. Terus kita klik spin Lilo. Di sini kita pilih min m. Kan di sini untuk install master boot record. Terus setelah itu dev SCA. Salah. Spin Lilo min m dev SCA. Nah, udah diupdate. Terus kita ke gedit lilo.conf. Tunggu, ini masih nyari filenya. Nah, setelah kita ketik kayak gini, coba dicek lagi benar-benar, kita save. Nah, untuk lebih menyempurnakan konfigurasi lagi, kita ketik spin Lilo. Lalu kita lakukan restart. Sekarang kita akan mengerjakan ini soal TP yang nomor 6, menjelaskan maksud kode dari masing-masing baris. Jadi ini sudah aku masukkan di Word.
Nah, baris yang pertama ada group default sama dengan 0. Nah, baris pertama ini untuk menentukan OS urutan keberapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. Jadi, default itu kalau misalnya kita nggak milih, maka semua proses itu yang akan dijalankan. Nah, list ini akan terlihat pada menu grup ketika PC-nya lagi booting. Nah, untuk mengubah posisi tersebut, ganti angka tersebut jadi urutan kayak gini. Jadi 0 itu sama dengan 1, 1, 2, 3 itu sama dengan 4, 3 sama dengan 4 sama dengan 5, dan lain-lain. Yang kedua, grup hidden timeout sama dengan 0. Ini tuh untuk menentukan berapa lama menu grup itu akan ketika booting akan ditampilkan. Jadi dalam rentang waktu tersebut OS kita bisa memilih OS yang sudah kita install di PC atau laptop. Nah, jika misalnya waktunya itu udah habis, maka yang akan dijalankan tuh OS yang telah menjadi default kita. Jadi, misalnya defaultnya Ubuntu dan kita belum milih OS yang kita inginkan selama waktu yang ini, lalu maka yang dipilih adalah OS Ubuntu itu. Nah, kalau yang baris ketiga, group hidden timeout quiet sama dengan true. Jadi sebenarnya di sini ada dua pilihan, true atau false. True itu untuk menunjukkan pada poin yang kedua tadi. Jadi, tapi kalau misalnya kita pilih false, maka countdown itu tidak akan terlihat. Jadi sebenarnya yang baris ketiga ini untuk menampilkan countdown atau tidak ada grup pada proses booting. Yang keempat, group timeout sama dengan 0. Sebenarnya itu sama kayak poin kedua, tapi ini tuh lebih menentukan berapa lama waktu yang disediakan PC untuk membiarkan user memilih OS. Bedanya itu dari menu yang kedua, biasanya menu ini nggak aktif kalau user hanya menggunakan satu sistem operasi. Jadi biasanya aktifnya kalau dia tuh dual booting atau multiple booting. Yang kelima, group distributor bla bla bla. Nah, komen ini mengandung arti nama-nama sistem operasi yang PC kita miliki. Jadi ini akan berguna untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting. Yang keenam, cmd line Linux default quiet splash ini untuk berfungsi untuk menyembunyikan proses selama saat. Jadi kalau misalnya kita habis kita milih sistem operasi, maka dengan ada komen ini kita akan berfungsi menyembunyikan proses saat. Yang terakhir, grup cmd line Linux ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jadi misalnya komen ini diaktifkan, maka sistem operasi itu akan punya dua mode, yaitu normal sama recovery. Dan biasanya kalau kita matiin Linux itu biasanya ada pilihannya kan, kalau mau nyalain recovery mode atau normal mode. Ya, jadi sekarang kita akan mengerjakan nomor 7, yaitu mendokumentasikan langkah-langkah konfigurasi grup untuk dual boot Linux, Windows XP, dan lain-lain. Yang pertama, daftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Nah, jadi pertamanya kita udah masukkan menjadi root dengan sudo, terus kita ketik gedit etc default group. Salah ya, itu yang buat nomor 2, yang benar tuh gedit boot group menu .lst menu.lst. Nah, di sini sudah tampil dan sudah saya masukkan Windows XP profesional. Setelah itu kita save, lalu kita X. Nah, udah. Lalu soal yang kedua, default OS yang akan di load adalah Windows XP. Jadi pertamanya kita ketik gedit etc default group. Nah, di sini group defaultnya jadi 4. Kita save. Setelah itu kita update group.
Setelah itu untuk soal nomor 3, atur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Nah, jadi untuk mengaturnya kita ketik lagi gedit etc default group. Nah, nanti timeoutnya kita ganti, grup timeoutnya kita ganti jadi 9. Kita save, kita X, kita update grup lagi. Nah, setelah itu yang nomor 4 yaitu atur warna teks menjadi hitam. Enggak, backgroundnya putih dan teksnya jadi hitam. Jadi caranya itu untuk nomor 4 kita ketik gedit etc group.d o5 debian theme. Nah, di sini kita ganti set menu colornya jadi blue and kan ini disuruhnya tadi apa yang colornya ya, ini berarti blue white, yang ininya kita ganti jadi black or white. Setelah sudah, kita save lagi. Lalu yang sekalian untuk nomor 5 itu sama, buka ini juga, wallpapernya kita ganti kan, diganti logo ITS. Aku udah nyimpen di home Sabrina desktop. Itu namanya apa ya, ini namanya di-rename aja. Ini .png, terus color normalnya udah, itu doang kan, cuma ini. Udah, habis itu kita save. Udah, terus yang nomor terakhir itu ubahlah splash screen di ini serta ubah warna teks menjadi magenta atau putih. Nah, ini kan ada cat EOF set menu. Tunggu. Nah, ini kita ganti blue-nya, ini kita ganti magenta or white. Ini juga magenta or white, lalu kita save. Setelah itu kita udah kita save. Kita update grup lagi mungkin. Lalu setelah itu kita bisa reboot biar kita tahu udah semuanya udah berfungsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 8, yaitu jelaskan perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup berikut. Diletakkan di awal sebelum title OS, semua baris bawah title, diletakkan di awal sebelum title OS manapun, diletakkan di awal sebelum title OS manapun, juga di satu baris bawah title. Nah, jadi kalau misalnya kita letakkan di awal, saat grup diletakkan di awal OS, itu akan menyebabkan menu tidak dapat diubah. Nah, untuk mengubah menu tersebut kita harus menggunakan komen C atau E. Maka user harus menggunakan komen P dahulu dan menginput password pada grup. Sedangkan untuk yang kedua, semua baris bawah title, saat pemberian password grup diletakkan di semua baris bawah title OS.
Jadi di bawah title diletakkan password, maka pengguna itu harus menggunakan password ketika dia akan login ke sistem informasi yang diinginkan, sistem operasi yang diinginkan. Sedangkan menggunakan password tersebut hanya dilakukan agar user itu bisa login ke sistem operasi yang dia pilih. Diletakkan di awal sebelum OS title OS manapun dan satu baris di bawah title ditambahi baris log. Nah, kalau misalnya kita melakukan yang seperti ini akan jadi efek yang sama seperti yang pertama. Tapi saat kita milih salah satu sistem operasi, PC atau laptop tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC atau laptop nggak akan bisa booting ketika user menekan P untuk memasukkan password. Yang terakhir diletakkan di awal sebelum title OS manapun, juga di satu baris di bawah title. Nah, efek yang ditimbulkan dengan memilih menu ini tuh, ketika kita pilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem ini akan menanyakan password kita untuk login. Nah, hanya saja password antara menu dan password sistem operasi itu berbeda nantinya. Nah, nomor 9, ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu terlebih dahulu kemudian Windows, grup Ubuntu yang ada akan terhidden. Bagaimana mengembalikan grup itu agar bisa hidden atau terlihat? Jelaskan langkah-langkahnya dan mengapa grup bisa error atau rusak. Itu nanti dulu. Jadi pertama kita di sini sekarang aku udah masuk dengan super user. Lalu ketik edit spasi etc spasi default spasi group. Nah, di sini group hidden timeout nya kita kasih pagar. Ini biar bisa nggak ke hidden. Terus kita save. Setelah save kita update group. Setelah update group selesai, kita reboot. Ini pause dulu. Kita reboot. Nah, sekarang kita kan ada pertanyaan, kenapa alasan grup tuh bisa error atau rusak? Minimal 2 kan. Jadi yang pertama itu bisa jadi tidak didukung fitur multi boot. Jadi saat dual boot, grup tuh harus disupport agar bisa dual booting secara sempurna. Yang kedua, mungkin aja struktur filenya itu tidak kompatibel. Struktur file yang tidak kompatibel ini akan menyebabkan yang namanya file tuh jadi korup atau rusak. Dan yang ketiga itu adalah kesalahan kompatibilitas file. Jadi sistem file itu bisa jadi tidak bisa dibaca seluruhnya, dan biasanya user tuh menggunakan file ini terjadi kalau user tuh menggunakan file melebihi batas.